Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah kita pada hari ini berkumpul di Masram Haji ini dalam rangka insyaallah untuk praktek manasik. Cuma sebelum praktek manasik kita mulai, jadi sekarang ini seakan-akan kita di hotel ya, seakan-akan. Jadi semuanya nanti mandi sunnah, niatnya nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu, niat saya mandi ihram atau niat saya mandi umrah, sunnah karena Allah. Mandi kayak mandi besar, basah rambut dari rambut sampai ujung kaki basahkan. Itu disunahkan, potong kuku, buang bulu-bulu semua, ya gosok gigi, semualah pokoknya bersih-bersih. Masih boleh pakai minyak wangi karena kita belum niat. Sebelum niat pakailah, terutama yang ini nih. Kita ini kan berkeringat. Mulai kita dari pertama niat sampai selesai mengerjakan ihram, mulai niat 2 jam, tambah perjalanan 6 jam, 8 jam, istirahat di hotel 1 jam, 9 jam, turun 3 jam, sekitar 12 jam. 12 sampai 13 jam baru kita halal lagi. Maksudnya halal boleh wangi-wangian. Jadi sekitar 13 jam. Jadi perlu kita pakai Rexona, ya apa gitulah. Ya kalau saya sih pakai MBK. Burket kata orang dia, bubur gete. Itu tahan 3 hari tak mandi, tahan gitu. Jadi sunahkan cukup buang bulu-bulu semua, wangi-wangian masih diperbolehkan. Setelah itu yang ibu-ibu siapkan pakailah pakaian ihram. Nanti insyaallah kita tentukan yang kita kan ada 2 umroh. Umroh pertama kita seragam ibu-ibu ya, semua pakai putih. Umroh pertama. Nanti umroh kedua putih kan ada kotor, pakai bebas lah. Umroh kedua, umroh sunnahnya, yang umroh wajib pakai putih semua. Nanti umroh kedua bebas, karena baju putih ini kan ada kotor. Kalau bisa pakai putih 2 kali boleh, lebih bagus lagi. Kalau ada 2 setel. Jadi biar cantik. Bapak-bapak kan memang harus sudah putih. Ya. Sebenarnya bapak-bapak itu tidak wajib pakai warna putih. Bapak mau pakai enggak harus kain ini. Pakai kain sarung pun boleh. Yang penting kemarin saya jelaskan kain sarung ini belah 2. Belah 2. Kalau bergabung tidak boleh. Ini pun kalau digabung, dijahit gabung. Ya. Kemarin juga. Karena laki-laki kan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Ini boleh, ini kan berjahit tapi kan tidak bergabung. Masih boleh, tapi kalau digabung gini, seret, jadi haram dia. Begitu pula kain ini haram apa? Karena bergabung. Andai kan dibelah 2, dipakaikan ihram, tidak apa-apa. Cuma sunnahnya pakai kain ihram ini warna putih. Ya, ibu-ibu pun begitu. Jadi usahakan pokok paling sedikit nanti umroh pertama, umroh wajib semuanya putih ya, bawa kain putih. Umroh kedua itu bebas, biasanya gitu. Jangan lupa bawa nih, pakai sarung tangan yang ada cincin-cincin. Bapak-bapak juga setelah tadi melakukan sunnah-sunnah ihram, mandi, pakai wangi-wangian, buang potong kuku, cukur semua, mulailah bapak memakai kain ihram ini. Siapkan ikat pinggang, mungkin masih ingat. Ini yang model lama nih, yang model sekarang mas, tidak ada bacaan Musdalifah ya Pak ya? Tidak ada ya, ini yang model lama nih. Ini penting bapak nih, jangan dibuang pak. Ini nanti kain ihram nih, saya tak tahu berapa putih kain ihram saya. Ada yang saya haji pertama tahun 2008. Ya, 2008 pakai bis tuh 2 hari 2 malam dari Yaman dengan Habib Toha. Saya haji 1 bis dengan Habib Toha. Rombongan kita pada nanti ini juga dengan Habib Toha. Satu rombongan Habib Toha ikut Musdalifah. Ini tolong bapak jangan dibuang. Kain ihram ini simpan, wasiatkan kepada istrinya. Saya wasiatkan istri saya, kalau aku meninggal, lapisan pertama pakai kain ihram aku, sebutin ini. Kau satunya untuk kau. Lapis pertama, lapis kedua, ketiga nanti pakai kain biasa tuh. Kenapa? Karena nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Itu banyak dosa. Siapa tahu nanti ini bisa ngomong nih ketika malaikat nak mangkong kita, malaikat mungkar nakir, karena kita tak bisa jawab pertanyaan malaikat. Ya kalau sini sih bisa. Mari buka Allah, bisa. Di sana belum tentu. Karena banyak dosa melekat mulut. Mungkin gara-gara kita pakai ini nanti ketika malaikat tak mangkuk, malaikat jangan mangkuk dia. Dia ini pernah nyampe, bukti itu ada Musdalifahnya gitu. Jadi cara pakai ihram bapak-bapak ya, ujung ketemu ujung nih, ketemu kan, tarik ke kanan, tarik kan, lalu tekan
Ya, rusuk kanan ditekan, tarik ke kiri. Tarik. Rusuk kiri tekan, tarik ke sini. Lalu lipat. Cara lipatnya kayak kemarin saya jelaskan, perut kempeskan. Kenapa perlu perut kempeskan? Nanti ketika perut kembang, teterai aja. Nah, jadi sambil kempes sambil lipat. Lipat. Nah, ketika selesai lipat kembangkan. Nah, teterai. Biar lebih aman, bapak-bapak pakai ini. Kenapa? Karena bapak-bapak dilarang pakai pakaian apa aja, pakaian dalam. Termasuklah celana dalam nggak boleh. Maka biar lebih aman, pakai ini. Ya, nggak harus ikat pinggang ini Pak, nggak harus. Ikat pinggang biasa, kantor boleh, tali rapia pun boleh. Yang penting intinya kuat gitu. Nah, begini. Setelah pakai ini, taruh. Kita memakai bagian atas. Ya. Nah, bagian atas, karena kita belum mulai tawaf, ini cek kan masih di hotel nih. Nah, bagian atas ditutup. Karena kita belum tawaf ya. Cara pakainya gini nih. Bagi dua, banyakkan ke kanan. Lalu pegang gini, tarik ke belakang. Sisanya nih biar tak bergantung, masukkan ke sini, kaitkan. Masukkan ke sini. Nah. Ini bahu kanan kita ditutup selain tawaf. Ketika tawaf, sunnahnya dibuka. Jadi ketika kita nyampe di Ka'bah, mulai lakukan tawaf, sunnahnya dibuka. Ini, banyakkan ke kanan, simpan di bawah ketiak kanan, kayak ini simpan, ya pegang gini, lemparkan ke belakang. Sisanya masukkan sini. Hati-hati Pak, ini banyak. Bapak tidak sah tawafnya karena pusarnya nampak. Pusar laki-laki aurat. Pusar sampai lutut wajib tutup. Jadi pusar tak boleh nampak, harus di atas pusar. Lutut pun tak boleh nampak, harus di bawah lutut. Nah, jadi pusar harus tutup. Tidak boleh nampak, kalau nampak tidak sah tawafnya. Jadi perlu diperhatikan. Angkat gini, angkat agak tinggi. Ada jalan. Jadi bahu kanan dibuka hanya satu pekerjaan saja, yaitu ketika tawaf. Selain tawaf, sa'i, sholat dalam bis, di hotel, di perjalanan, sunnahnya ditutup bahu kanan. Ya, sunnahnya ditutup begini. Ya, nah boleh sekarang kita dah seakan-akan sekarang dalam bis. Bapak-bapak pakai dulu, baru kita niat. Nanti niat baru kita pergi ke Ka'bah. Ayo silakan yang bawa kain ihram. Langsung pakai sekarang Pak, sini Pak. Nah, silakan praktek. Ibu-ibu boleh yang bawa pakai itu lah. Nah, begini Pak. Ujung ketemu ujung ya. Nah, ujung ketemu. Sebenarnya banyak cara, cuma ini cara saya paling enak. Ya, ujung ketemu ujung. Tarik ke kanan. Tarik kanan. Ya. Lalu pegang rusuk kanan kita pakai jari ini, jari 4 nih. Tekan, tarik ke kiri. Tarik kiri. Lalu pegang rusuk kiri. Nah, tarik kanan. Lalu kendorkan perut, kempeskan, gulung. Kempeskan perut, gulung. Sebelum kembangkan. Nah, kan terik tadi. Ya, ulang lagi. Nah, ke kanan Mbak, kanan. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan. Fullkan. Lalu terlalu tinggi Bapak. Kalau untuk yang ini simpan di belakang, banyakkan ke kanan. Ya. Simpan di bawah ketiak kanan. Lalu ambil, pegang gini. Ya, lemparkan ke belakang. Sisanya selipkan di sini perut. Take care ya.
kurang banyak. Ah, dah. Wah. Tinggi kan lagi. Di bawah ketiak kanan karena kita mau tawaf. Tawaf kan sunnah dibuka bahu kanan. Nah, Udah. sekarang kan kita mau tawaf ke kanan kan ini. Udah. Ah, banyakkan ke kanan. Tarik kanan, banyakkan ke kanan. Ah, simpan di bawah ketiak. Ketiak bawah ketiak kanan semuanya. Nah, lalu ambil pegang gini. Lempar ke belakang. Nah, selipkan sisanya. Ya, biar takut pusar kita nampak. Bapak kalau tawaf ketiak. Bawah ketiak kanan bang. Oh, bintara bang. Kebanyakan ke kiri, kita ke kanan kiri. Nah, udah lempar, guys, lempar. Nah, kurang bagus. Nah, kita tarik lagi ke kanan, Pak. Gak apa nanti latih lagi di rumah. Ah, tetap kertas boleh dibawa ya. Ah, karena oh iya, saya potong ya. Nanti boleh lah beri semen. Nah, beri tak apa-apa. Ah, jadi boleh kita bawa tas karena tas bukan pakaian, itu aksesoris. Kacamata, tas, ID card itu boleh, itu bukan pakaian, namanya aksesoris, tidak apa-apa. Karena kalau tidak bawa tas kan kita khawatir tinggal di kamar, apalagi duet ke dia. Bapak-bapaknya boleh Ustaz? Boleh apa? Bapaknya boleh bawa tas Boleh, juga? bapak-bapak boleh pakai tas. Siap. Ya saya pun bawa tas, karena saya kalau nama duet tuh saya mau tinggal di kamar agak begini juga, di kamar hotel kita jaga-jaga ya. Yuk. Waspada lah nanti. Baik, seakan-akan sekarang kita udah dalam bis semua ya. Udah dalam bis. Sebelum kita ucapkan niat, saya ingatkan, kita saling ingatkan. Saya ingat Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak-bapak, mungkin ada yang masih pakai kaos kaki. Ayo buka celana dalam. Pernah celana dalam lupa, ujung-ujung buka dalam bis lah. Bukan, tapi di WC. Itu orang ketawa satu bis nih. Karena bis tidak berangkat dah. Nah, ibu-ibu juga yang pakai cadar, ya udah aman semua, udah siap, barulah kita mengucapkan niat. Jadi tidak sembarangan. Udah lihat kanan kiri, takut ada melanggar, tidak ada, barulah kita sama-sama mengucapkan niat. Ayo kita mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah. Wa ahramtu biha. Fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah. Dan ihram dengannya. Fardu karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ketika kita sudah mulai mengucapkan niat, kita disunahkan memperbanyak membaca talbiyah. Sampai kapan selesai baca talbiyah? Sampai kita melakukan tawaf. Jadi nanti di bis baca talbiyah, nanti di rest area kita akan istirahat di rest area, istirahat sambil baca talbiyah. Pokok intinya perbanyak baca talbiyah. Baik, sekarang seakan-akan kita udah nyampe di hotel, istirahat 1 jam. Saya beri waktu biasa 1 jam makan malam dengan istirahat di kamar. Sekarang kita turun lagi ke hotel, akan menujulah kita ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ayo, Bu, langsung kita Ka'bah, akan tawaf dengan sa'i. Bukan kita jahat orang enggak.
Karena jalan lain kan banyak. Kalau sampai kita break terpecah, kalau udah terpecah bahaya dah nyarinya. Hilang sana, hilang sini. Tapi Bapak Ibu andaikan ada terlepas satu, jangan takut. Jangan takut, tenang. Tenang terus, andaikan terpecah dia, Bapak Ibu terus ikut tawaf sendiri. Ya. Karena pernah juga terpecah, karena gini, sebab terpecah biasanya yang di samping belakang ngelihat. Tak sadar dia. Kita masuk ke rombongan orang sebelah ikut. Tahunya sekali lihat seragam lain. Bukan rombongan. Nah, jadi Bapak Ibu andaikan nanti tersesat terpecah, jangan takut. Putar ya sendiri sampai 7. Sampai selesai 7. Nanti Bapak Ibu kalau bawa HP ya telepon-teleponan dengan saya ngunggu sana. Kalau enggak bawa HP, tanya nanti andaikan dia mudah-mudahan enggak ada pecah ya. Ini kita hitung jelek lah ya. Tanya ke orang Indonesia. Pak, setelah ini saya mau sa'i. Boleh sholat sunnah dulu Pak. Bapak Ibu kan nanti lihat itu tuh makam Ibrahim. Bapak Ibu menuju di situ, di belakangnya setelah tawaf sholat sunnah. Habis itu tanya ke orang, Pak, andaikan tidak ketemu dengan rombongan ya, saya mau sa'i di mana tempatnya. Nanti ditunjuk. Ya ditunjuk kena orang. Ya makanya tapi selama saya bawa rombongan kalau terpecah semua enggak. Tapi kalau satu terlepas tuh gara-gara itu lah tadi ngayal kalian lah. Kita kejut kan. Jadi nanti ini barisan bukan yang sebenarnya nanti di sana. Nanti barisan yang asli, ibu-ibu di tengah, bapak depan, kanan, kiri, belakang itu bapak-bapak. Ya ustadz, nanti ada ustadz kita 3 orang nanti yang akan jaga di belakang, saya di depan. Pokoknya insya Allah selama ini tidak ada terpecah. Karena kalau udah terpecah bahaya. Ya. Jadi ini ingat kata saya kemarin, mulai kemarin sampai kita seterusnya ini adalah saudara kita, keluarga kita semua. Tak ada orang Pontianak, Kuraya, tak ada. Senang sama senang, susah sama susah. Kita saling membantu. Karena kalau kita saling membantu, Allah akan tambahkan ibadah kita akan jadi umroh yang mabrur. Baik, sebelum mulai tawaf, ini saya jelaskan dulu. Ini namanya Rukun Hajar Aswad. Nah, ini orang berebut nih. Ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Sunnah, tidak wajib. Cuma kalau bisa cium. Ya, sayang gitu. Belum tentu seumur hidupnya PAG. Tapi kalau tidak sehat, jangan macam-macam. Ya, ini banyak orang pingsan di sini, bahkan ada yang meninggal. Kalau bapak andaikan mau atau ibu, cari kawan yang sehat-sehat. Cari tim 5 orang, 3 orang. Cari tim. Jadi gini, 1 nyium, ya 2 benteng. Gantian mundur, masuk lagi. Jadi caranya gitu. Ini namanya Rukun Hajar Aswad. Di pojok sana namanya Rukun Iraki, tembus ke negara Irak. Di pojok sebelah sana Rukun Syami, tembus ke negara Suriah. Sebelah sana Rukun Yamani, tembus ke negara Yaman. Rukun Yamani bentuknya mirip ini ya, jangan salah. Bentuknya mirip dengan Hajar Aswad. Cuma bedanya, kalau Hajar Aswad ada lubangnya bolong, Rukun Yamani tidak ada. Sama-sama direbutkan orang. Ya. Terus itu namanya makam Ibrahim. Makam bukan kuburannya. Makam maksudnya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika meletakkan Ka'bah. Hajar Aswad. Ini namanya pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Ini antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini disebut multazam. Jadi semua bagian Ka'bah paling mustajab, paling cepat dikabul doanya kalau kita doa di sini. Ini juara 1 nih, tertinggi doa. Pak, di sini dikabul, cepat gak? Di sini depan Kak pintu sama, di makam Ibrahim, semua Ka'bah di situ pun semua. Cuma paling cepat dikabul, kita doa di sini. Apalagi kalau bisa megang sini. Doa depan sini. Kalau enggak bisa, sejajar dengan ini. Walaupun jauh, sejajar dengan multazam ini namanya. Kalau enggak bisa, karena orang berebut sih, berebut nih. Ratusan ribu orang berebut. Ya kalau bisa kita ke sini, kalau enggak bisa paling sedikit kita sejajar. Nah itu tuh Bapak Ibu, yang lingkaran begini, itu namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail. Jadi kamar dulu Nabi Ismail masih kecil-kecil itu, nah kamarnya di situ. Ya kita pernah dengar cerita Nabi Ismail yang di tanah pas keluar air Zam-Zam, Zam-Zam di bawah Ka'bah. Cuma nggak bisa kita ambil lagi, cuma airnya udah ngalir ke tempat penampungannya. Ya. Baik. Terus itu di sebelah sana tuh nanti seakan-akan ya sebelah sana itu namanya ya Allah sa'i Jabal Rahmah, Jabal Marwah, sofa bukit sofa. Di sana itu yang ada budak duduk itu namanya Bukit Marwah. Sekarang semuanya mundur Pak, baik sini. Mundur karena kita mulai tawaf tidak boleh melewati Hajar Aswad, mundur semua. Mundur. Nah mundur dulu.
Tapi umroh kedua nanti siang hari. Umroh sunnah itu tengah panas. Ini tak ada apa-apa panas ini. Nah sekarang masih 40-an. Kita kan baru 30-an, kurang lebih 40. Saya pernah bawa jamaah itu terpanas tuh 58 derajat Celcius, 2 kali lipat Indonesia. Ini 40, tak terlalu panas. Jadi Bapak Ibu, ini Hajar Aswad. Di sebelah sana nanti ada dinding masjid, ada lampu warna hijau di Mekah. Jadi kalau kita doleh ada lampu warna hijau. Apa tandanya? Maksudnya itu, maksudnya kalau udah ada lampu warna hijau, berarti kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Dimulailah dihitung satu dari ketika kita mulai berjalan di sini. Ini garis nih, ada garis nih. Nah, ketika kita mulai jalan, mutar, nyampe di garis sejajar Hajar Aswad dengan lampu hijau, dihitung 1 putaran. Mutar aja, nyampe aja, dihitung 2. Perhatikan, Bapak Ibu, ini bahu kiri harus selalu menghadap Ka'bah. Jalannya begini. Andaikan, nah ini biasa orang begini nih. Ketika kita jalan, ada orang nabrak kita begini. Sambil melangkah sekali. Nah, langkah sekali ini ketika kita nyampe 1 putaran tawaf, tidak dihitung 1 putaran. Ngapa? Kurang 1 langkah. Kurangnya mana? Karena 1 langkahnya kurang, bahu kita tidak ngadap kiblat, tidak ngadap apa Ka'bah. Begini gitu bahu kita karena didorong orang. Caranya bagaimana? Andai kan ada orang dorong kita selangkah begini, selangkah, kita balik, langsung begini, langsung jalan. Nah, caranya begitu. Atau kalau ada orang mau dorong, kita tahan dengan badan kita, tahan. Break orang jalan, nah break. Sambil jalan begini. Jadi yang wajib ngadap bahu kiri. Baik, sekarang kita mulai melakukan tawaf putaran pertama sampai mungkin tidak sampai 7 lah, 3 kali ya lah. Kan seakan-akan dia. Tidak perlu niat lagi, tidak ada niat lagi. Karena tidak perlu kita niat tawaf lagi. Kenapa? Karena udah masuk niat tadi. Proses tawaf sa'i tidak perlu niat lagi. Ya. Nah, ketika nyampe Hajar Aswad ya, lupa saya, nyampe Hajar Aswad sejajar. Sebenarnya sunnahnya cium, cuma kan kita tak bisa kalau kita cium. Ini orang berebut ramai. Kalau kita berusaha nak cium, terpecah-pecah semua nih. Jadi kalau tidak bisa cium, kata Nabi Muhammad, angkat tangan, ya, angkat tangan begini kan, ucapkan Bismillah Allahu Akbar, cium. Sambil noleh, Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium 3 kali. Ya, jadi ketika Bapak jalan, Bapak yang bagian depan ketika udah sejajar ngangkat. Ibu yang di belakang nggak usah, karena ibu belum sejajar. Ya, jadi nunggu giliran. Yang udah sejajar angkat 3 kali. Bismillah Allahu Akbar sambil jalan. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nanti yang di belakang ketika sudah sejajar baru. Baik, mulai Pak. Angkat ke maju. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nah, ibu yang bersejajar boleh diangkat. Jadi pas gitu berhenti kan? Enggak, sambil jalan Pak. Sambil jalan. Enggak bisa kalau berhenti didorong. Ya, kita berhenti. Nah, sambil ikut saya baca Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ini rukunnya. Ini ada pintu nih Bapak Ibu ya. Nanti di Mekah ini ada pintunya, hanya gang. Ini rukun Yamani, nyampe sini sama dengan Hajar Aswad tadi. Ngangkat baca Bismillah Allahu Akbar, tapi tak usah dicium sekali ya. Ini sampai sini. Bismillah Allahu Akbar, tak usah cium, jalan. Yang sejajar silakan. Sambil baca Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hitung 1 ya. Nah, baik.
kayak tadi. Bismillah Allahu Akbar. Cium. Sambil jalan pelan. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Anggap ini putaran ke-6. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ayo bentar Bapakku ya. Nanti putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kita akan mepet. Mepet dekat-dekat Ka'bah. Ngapa? Biar putarannya cepat. Kalau kita agak jauh kan tambah panjang tuh. Nah, agak mepet. Pokok intinya ikut saya. Saya ke kiri. Nah, nanti putaran ketujuh kita agak melebar. Ngapa? Biar keluarnya gampang. Nah, jadi gitu ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Anggap dapat 6. Anggap ini putaran ketujuh terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya seakan-akan udah 7. Sekarang kita akan menuju di belakang makam Ibrahim untuk sholat sunat tawaf. Yuk. Nah, jalan Bapak Ibu. Tapi tidak dekat gini ya. Ini jalan dari situ ke sana bisa 10 menit. 5 sampai 10 menit nih. Nah, kita di sini. Ya silakan Bapak Ibu mulai. Nanti kita di sini pakai doa. Bapak Ibu tinggal aminkan. Ya, setelah itu sholat sunnah pertama sholat sunnah tawaf dulu 2 rakaat. Ya usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Surah rakaat pertama baca surah apa? Jak pendek-pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu. Pada itu assalamualaikum. Dan niat bahasa Melayu boleh niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Udah itu nanti doa, saya pimpin doa, Bapak Ibu tinggal aminkan. Setelah itu saya beri waktu Bapak Ibu untuk doa apa aja? Doa minta urusan dunia akhirat. Ya, ini mustajab semua ini. Oleh Allah dikabulkan. Cuma jangan kita berburuk sangka. Ya Allah, saya minta alifat. Balik kepada Panza. Jangan kita berburuk sangka. Saya di depan Ka'bah minta alifat. Siapa Panza? Ya, karena gini Bapak Ibu, kata ulama. Kenapa kita minta oleh Allah tidak sesuai ibaratnya? Karena kita banyak dosa. Dosa itu utang. Kita minta kau ni banyak utang ke aku kata Allah. Ya, udah banyak utang, minta dia tak bayar utang. Maksudnya bayar utang tak tobat. Untung aku balik Avanza, aku daripada aku balik pick up. Cece gitu ya. Jadi jangan kita berburuk sangka. Nah, kalau kita minta pada Allah tapi tidak dikabul, coba diberi yang
di bawah kepemimpinan kita, alhamdulillah bersyukur. Tapi jangan gerak. Apa kata Nabi Muhammad? Innallaha yuhibbul mulihah fi du'a. Kata Nabi, Allah tuh mencintai hambanya yang suka banyak-banyak berdoa. Allah paling suka. Ini minta ngerengek-rengek. Maksa-maksa Allah suka. Tapi sebaliknya Allah paling benci kepada hambanya yang tak mau berdoa. Dia sombong. Tak perlu ngaku. Sombong. Jadi terus minta pada Allah. Jadi doa apa saja. Silakan diberi waktu mungkin sampai 10 menit sepuasnya Bapak Ibu. Di sini lah banyak banjir air mata. Ya banjir saking senang. Ya, aku bayangkan bisa nyampe ke Mekah. Saya aja yang nggak tahu berapa puluh kali ke Mekah masih nangis terus. Nggak terasa air mata jatuh. Yang sering tuh tiap bulan. Bagaimana orang yang pertama tadi? Baru setelah itu nanti kita akan foto ramai-ramai, kenang-kenangan gitu. Setelah itu saya beri waktu untuk foto dengan pasangannya, dengan keluarganya masing-masing. Baik, setelah seakan-akan ada foto semua nih, kita akan geser sedikit ya, nggak jauh dari sini, minum air zam-zam. Jadi kenapa Nabi Muhammad setelah surah tawaf beliau minum air zam-zam, kita pun ngamalkan. Minum air zam-zam, selain air zam-zam, semuanya minum duduk. Tapi khusus air zam-zam boleh duduk, boleh berdiri. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad minumnya berdiri, kita pun ikut Nabi, minumnya berdiri. Ya, istilahnya praktekkan amalan Nabi, kita minum berdiri. Apa kata Nabi? Ma'u zam-zam lima syuibalah. Air zam-zam tergantung niat orang yang minum. Niat apa aja? Ini minum air zam-zam. Ya Allah, dengan berkah air zam-zam saya berniat apa? Panjangkan umur saya, sehatkan saya, buang penyakit yang ada di saya, di suami saya semua ya Allah. Ya, urusan dunia pun boleh. Ya Allah, ya, lakukan tanah saya, kebun sawit saya ya Allah sekarang kena udah sisa 100 meter api ya Allah. Takut saya kena api kebakar. Tanpa berdoa ya. Ya, Allah Maha Kuasa. Allah turunkan malaikat begini kan pakai sayap malaikat apa itu? Ya, doa ya pada Allah sambil baru dia itu udah selesai doa, ngadep kiblat, barulah minum air zam-zam. Nah, ceritanya minumnya Bismillahirrahmanirrahim minum alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim minum alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim minum alhamdulillah. Kalau masih ada sisa, jadikan ganjil. Kamu bisa 4 nih. 4 jangan habiskan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit alhamdulillah. Baru kelimanya habiskan. Jadi intinya jadikan ganjil sunnahnya. Baik, setelah kita minum air zam-zam, kita terakhir ini akan mengarah ke Bukit Safa sana untuk melakukan sa'i. Ayo Bapak Ibu, sekarang kita ke Bukit Safa ya. Perjalanan dari sini ke Bukit Safa tuh kurang lebih 15 menit. 15 menit. Kalau di sini kita sampai setengah menit. Ini apa? Perjalanan bagi. Alhamdulillah sehat. Nah, tampak seakan-akan sekarang kita di Bukit Safa. Dulu nih di sini. Dulu sebelum corona ini ada gunung. Ini gunung ini. Jadi nanti kalau kita begitu Bapak Ibu ya seakan-akan kita agak naik sini. Nah, semuanya nanti menghadap ke sana, menghadap Ka'bah. Nah, sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan diangkat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajja al baita aw i'tamara wala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Bukit Marwah. Ini namanya Bukit Safa. Hitungnya begini. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 1, Bukit Marwah ke sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 1 dimulai dari Bukit Safa, 7 selesai di Bukit Marwah.
nanti di tengah perjalanan kita akan ketemu lampu hijau. Ya lampu hijau itu panjang kurang lebih ada 20 meteran gitu, 20 meteran. Ketika nyampe lampu hijau, laki-laki sunnahnya ngebut. Ibu-ibu tak ada. Jalan. Cuma karena kita rombongan, kalau bapak ngebut, ketinggalan ibu-ibu. Jadi biar sama-sama dapat sunnah, seakan-akan bapak lari, seakan kiri. Timbangan ibu-ibu, nah, seakan-akan ya. Sambil baca doa ikut saya. Baik, sekarang kita mulai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabira. Alhamdulillah. Katsira. Wa subhanallah. Bukratan. Wasilah. Anggap ini masuk lampu hijau. Nah, ayo mulai lari. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Anggap selesai lampu hijau, jalan biasa. Sambil baca doa. Karena masih panjang, biasa kita baca doa kalau orang Indonesia umumnya baca gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti nanjak nih Pak, nanjak. Iya, nanjaknya bukan gini, lebih nanjak lagi. Jadi agak begini nggak jalan. Tapi tidak terlalu tinggi. Makanya hotel kita aslinya hotel kita tuh di Pajar Badi, sekitar 400 meter. Cuma jalan begini, jalan begini. Banyak jamaah tak mau, jamaah banyak tak sehat. Akhirnya dipindahlah agak jauh 700 meter, cuma datar. Ya kurang lebih 600 lah, cuma datar. Nah, yang asalnya rencana tuh rencana apa? Rencana 400 meter begini, karena banyak jamaah ini anu. Kalau yang 400 meter begini kita balik dari masjid. Apalagi ibu-ibu bawa. Yang kasihan bapak ibu sih nak belanja. Suami ya begini-gini. Memang dekat 400, cuma begini. Turunnya nak. Berangkat semangat. Baliknya. Saya bulan lalu Idul Fitri kemarin itu hotel itu. Maka saya lapor ke bos. Kalau hotel itu kasihan jamaah begini. Coba cari hotel lain. Alhamdulillah dapat. Ya. Dapat hotel ya kita lebih jauh sedikit ya, 500 600, tapi datar, enggak ada tanjakan sebenarnya, datar. Itu ke masjid tinggal bujur, tak ada belok-belok, sampai dah. Nah, kalau yang hotel ini nih memang lebih dekat 400 cuma belok-belok. Ya. Jadi kalau jamaah takut agak sesat-sesat kayak. Begini pokok jalan ini. Samping syuhada. WC 3, WC kalau laki-laki WC 4. WC 3, laki-laki WC 3. WC 3 yang tempat yang kita dolok tu. Iya. WC 3. Depan Hotel Tawar Zamzam. Langsung ke enaknya kita nih. Hotel kita nih di WC 3 dan kita masuk ke kan pintu masuk untuk tawaf tuh hanya satu. Enggak jauh. Dulu sebelum Ramadan saya bawa jamaah bintang 5, hotelnya Anjung. Bintang 5, mewah bintang 5. Cuma nak masuk tawaf, nak masuk masjid tawaf jauh sekali. Kurang lebih 1,5 kilo. Hotel cantik. Bintang 5. Ya. Baik, yang kita udah usah pikir hotel lah. Ini yang kita udah untuk ibadah nih ya, untuk ibadah. Baik. Sekarang kita seakan-akan kita udah naik nih. Cuma kalau di sini naik enggak terlalu tinggi. Biar sedang lah naiknya. Dan naik nanti kita mutar lagi nih. Nanti modelnya gini, model O. Model O begini. Jadi O. Kita mutar balik lagi ke sana nih. Kan anggaplah dihitung 1 nih ya. 1. Sekarang kita akan menuju Bukit Marwah. Nanti ketika kita mutar, ngadap ke Ka'bah, kita ngangkat lagi tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillah. Katsira. Anggap sekarang ini ketemu lagi nih yang lampu hijau. Ayo lari lagi. Rabbighfir warham wa'fu
wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-'azzu al-akram. Bapak Ibu anggap ini ke-6 ya. Ke-6. Jangan gitu, Pak. Mau sampai itu boleh? Rombongan ibu-ibu mau. Pokoknya semua orang. 7 kali. Gila itu bukan. Rombongan dia semua. Ini gimana? Mau 7 kali? Ada. Anggaplah 6 ya. Anggap 6. Sekarang kita terakhir ke 7. Silakan Bu masuk rombongan ibu-ibu. Nah, anggap lampu hijau ya. Nah, lari lagi. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-'azzu al-akram. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, nyampe di sini baru kita berdoa. Bapak Ibu tinggal aminkan. Setelah itu kita keluar, barulah kita akan tahallul. Apa itu tahallul? Balik halal. Kita kan haram pakai jalan dalam, haram pakai wangi-wangian, biar balik halal. Ada caranya tahallul. Dengan apa? Dengan membuang rambut paling sedikit 3 butir. Kurang tak boleh, lebih boleh. Ngilangkan tak harus pakai gunting, cabut, gigit, pakai pisau pun. Nah, jadi saya biasa, Bapak Ibu jangan repot-repot pakai gunting. Saya dengan ustaz-ustaz di sana udah siapkan gunting. Jadi nanti saya potong punya saya seorang, nanti saya potong bapak-bapak. Dan itu gunting saya pinjamkan. Silakan bapak-bapak potong mahram, ya ingat mahram. Suami potong istri, paman, kakak, abang, anak itu. Tapi kan sepupu-sepupu ipar tak boleh. Bukan mahram. Terus ibu-ibu, rambut ibu-ibu kan aurat, sebutik tak boleh nampak. Ketika nanti potong jangan langsung buka. Bapak ya raba-raba. Jari tangan bapak masuk, tangan ini masuk, potong. Nah, biar tak dilihat orang, rambut itu aurat. Setelah kita potong, maka selesailah umroh kita pertama. Ya, udah bapak ibu udah selesai melakukan umroh wajib. Nanti bekas potong tidak dibuang. Nah, boleh dibuang tapi biasa orang disimpan. Ya untuk kenang-kenangan kata dia. Silakan. Ya, mau simpan kenang-kenangan atau ditanam atau nanti bilang ke istri simpan selipkan di jenazah kalau meninggal boleh. Nah, itu jadi bukti. Jadi ya yang bukan kita percaya itu kita tak percaya kepada Allah. Ini hanya perantara saja. Perantara. Jadi ini tak umroh pertama wajib. Nanti kita akan melakukan umroh kedua. Umroh kedua hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya Bapak Ibu. Itulah yang umroh kedua nih. Mungkin Bapak Ibu punya orang tua udah meninggal, Bapak Emak. Umroh kedua ini boleh dibadalkan, diniatkan untuk Bapak. Emak. Emak. Kan kita ada umroh ketiga. Emak gimana? Boleh dibadalkan. Dibadalkan itu 1 orang 1,5 juta. Nanti dapat piagam. Ya dibadalkan. Jangan pula kita punya orang tua 2, bapak badalkan emak tak ada. Kita 31 juta mampu, 3 juta, 1,5 juta tak mampu. Apa kata mak kita? Gue nyaman, udah berangkat tidur di hotel, aku seumur hidup tak pernah ngerasa hotel. Kau udah punya hotel lagi sampai Mekah Madinah, aku sampai meninggal tak Mekah Madinah. Bapak kau umrohkan aku tak ada. Masin kau sudah setengah tahu kau masih baik, cekik leher kau. Masih sekolah ya. Nah, jadi umpama mau badalkan umroh, boleh daftar di sini atau lewat WA kan saya. Duitnya nanti, yang penting namanya dulu. Nama dengan BIN. Kalau ada foto untuk simpan di piagam, tidak ada foto tak apa. Biasa datuk udah tidak ada foto tak apa. Atau juga mau wakafkan Al-Quran,
Ya, nanti didata di sini atau di sana pun boleh. Per Al-Quran itu 50 rial. 200.000 nanti disimpanlah di Masjidil Haram, masjid yang ada Ka'bahnya. Itu satu Quran pahalanya sama dengan 100.000. Kalau bedanya kalau badal umroh itu untuk orang yang udah meninggal. Masih hidup tak boleh. Tapi kalau wakaf Quran untuk meninggal boleh, untuk hidup pun boleh. Kita punya anak 5, badalkan semua. Apa? Wakafkan semua anak kita. Niatkan, mudah-mudahan terbuka hati jadi anak soleh-solehah. Nanti kita akan melakukan umroh yang kedua, sunnah. Prosesnya sama dengan gini. Tidak ada jauh beda, semua 100% sama. Ya, makanya nanti kalau sehat silahkan ikut umroh kedua, yang tidak sehat tidak usah. Tidak wajib sunnah. Nah, barulah setelah itu sudah selesai. Jadi kita dapat jatah umroh wajib dan umroh sunnah. Baik, udah selesai proses manasik umroh kita. Insya Allah akan ada pertemuan sekali lagi untuk teknik keberangkatan. Itu penting juga. Jadi intinya kita pertemuan ini bukan cuma walaupun udah umroh, alhamdulillah ada jamaah ini udah 14 kali ke Makkah. Yang ikut saya aja udah 3 kali ada jamaah. Jadi dia udah datang. Itu dengan saya tuh berarti baru datang kemarin ikut lagi menyan kan dari ke Makkah. Nah, jadi walaupun kita udah sering ke Makkah, kayak beliau ini masya Allah 14 kali, tapi tetap hadir. Bukan karena sebenarnya udah tahu, cuma apa? Untuk silaturahmi. Paling sedikit nanti ketika ketemu tak asing dah muka. Oh kawan aku, tapi kalau tak pernah ikut, tiba-tiba ketemu di Mekah. Gila dia ni. Paling sikit kan lihat oh kawan-kawan aku. Kalau ada sesat-sesat apa kan ketemu. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, nanti boleh bertanya lewat WA saya. Tapi kalau Oh iya, pertanyaan beliau. Umpamakan kita kan dapat umrah sunnah yang kedua, kan boleh niat untuk badan orang tua. Niatnya di mana? Sama dalam bis. Cuma kita bukan, kalau yang umrah pertama kan kita masih di Madinah, di Masjid Bir Ali. Kalau umrah kedua, nanti kita sebelum niat kita jalan-jalan dulu. Makanya nanti yang bapak-bapak yang mau umrah, bawa ini jalan-jalannya. Pak, udah pakai ihram. Kita akan jalan-jalan ke mana? Ke Jabal Nur. Jabal Nur tuh yang turun surat Iqra bismi rabbika, bacalah. Cuma enggak naik. Ya, tinggi naiknya 1,5 jam. Turunnya 1 menit. Malah cepat bergelinding. Ya. Sudah itu kita akan jalan-jalan ke Padang Arafah, Bukit Safa, Marwah, Marwah, Musdalifah. Akan jalan-jalan Padang Arafah, Musdalifah, Mina. Nanti kita akan stop di Jabal Rahmah. Karena kemarin bulan Syawal kemarin ditutup karena persiapan haji. Sekarang wallahu alam enggak tahu, mudah-mudahan dibuka. Kalau dibuka Jabal Rahmah itu enggak tinggi. Bapak Ibu saya beri waktu, boleh naik ke atas. Naik ke atas silakan naik ke atas. Di situ diberi waktu ada mungkin sekitar 1 jam. Yang enggak mau naik pun boleh di bawah. Setelah dari Jabal Rahmah barulah kita akan menuju ke Masjid Jiranah. Untuk apa di situ? Untuk sholat sunnah ihram. Untuk niatnya di Masjid Jiranah, tapi nanti di atas bis. Udah kita naik bis baru kita niat kayak tadi. Baik, ada lagi? Silakan. Oh ada inventory-nya. Udah di set tadi belum? Oh belum, karena kemarin masih susul sementara. Nanti kalau udah pas baru akan di set di grup. Ada semua. Mulai hari pertama sampai kita balik itu ada semua. keberangkatannya itu rumahnya dari rumah itu ketemunya atau di bandara atau di mana? Oh itu ketemunya di bandara. Makanya nanti kan kita akan ada pertemuan ketiga. Biasa tuh 1 hari sebelum berangkat. Ketemunya di kantor, itulah akan disampaikan info tentang pertemuannya semua. Tapi intinya kita akan ketemu nanti di bandara. Pesawat kita insya Allah jam 7. Jam 7 pagi. Kalau rumahnya dekat, masih tak jauh dari bandara di kota Sungai Jawi, boleh habis sholat subuh langsung berangkat. Tapi kalau kira-kira jauh, ada yang di Rasau ada yang di tempat gitu nih, Melawi, Tayan, itu nggak boleh, harus nginap Pontianak. Ya pandai-pandai lah intinya. Pokok intinya paling lambat 1 jam sebelum berangkat udah ada di bandara. Paling lambat tuh 5:30 lah. 5:30. Karena kita kan menyusun koper semua dia. Nanti koper Bapak Ibu ketika ada di nyampe bandara ada tim kita. Bapak Ibu ada tim kita berikan. Jangan kok. Ini punya aku tak boleh. Itu tim kita tahu di koper Musdalifah. Diambil. Itu kopernya ketemunya di Hotel Madinah. Enggak bisa dikacau-kacau lagi. Makanya Bapak Ibu dapat koper besar, dapat koper kecil. Ada juga ada dapat koper kecil, ada batas teteng. Kenapa beda Pak Ustaz? Koper habis. Itu sisa kemarin itu sisa ya. Jadi jangan ribut tak adil tak ada. Yang dapat koper kecil. Kalau yang koper besar tuh nanti dapat
dari Musdalifah apa stiker bahwa itu ada Musdalifahnya. Tapi kalau untuk nama itu dapat nanti diberi di kantor, dibagikan. Bapak Ibu tinggal kaitkan. Nah, kaitkan ya, ada namanya. Koper besar, koper kecil enggak. Tas tenteng beri masing-masing. Jadi Bapak Ibu, itu gunanya koper kecil atau tas tenteng itu apa? Untuk keperluan kita sehari-hari di bandara kadang ada apa? Nak bawa kue ke, nak bawa sabun apa, itu perlu tuh. Jangan pula semua simpan dalam koper besar, akhirnya nyampe bandara tak ada apa ya. Ya, boleh bawa snack-snack biar tak bosan lah. Karena agak lama kan. Itu berangkat jam 7, hitung-hitung nyampe jam setengah 9 lah Jakarta kan. Ngurus-ngurus barang jam 10, istirahat. Jam 11 lah kita baru santai. 11, 12, 1, 2, 3. Setengah 4, 4 jam setengah. Kurang lebih tambah nunggu-nunggu. 6 jaman kita di bandara Jakarta. 6 jam, sedang nggak 6 jam. Ya, ya baik, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Oh iya. Peniraman mertua saya. Mertua saya di Sungai Dayak, Haji Ahmadi. Nah, Haji Ahmadi. Jadi pertanyaannya apa nih? Oh, udah ikut. Oh, enggak apa-apa. Nanti akan ada manasik 2 kali lagi. Nah, nanti ya Bapak Ibu jangan takut yang enggak ikut. Ada manasik kan 2 kali lagi. Manasik ketiga ini 1 hari sebelum berangkat biasanya nanti diumumkan di grup kapan. Nanti ada lagi manasik kayak ini lagi. Ya, langsung di halaman Masjid Nabawi. Oh, di halaman Masjid Nabawi, Masjid Madinah tuh. Bapak Ibu akan manasik saya di situ. Ah, kan cantik kan? Wah, di halaman melihat Masjid Nabawi sambil manasik kita di situ. Jadi tenang, yang enggak ikut ada manasik lagi. Nah, jadi sampai 4 kali. Ya, sampai 4 kali manasik. Ya, jadi tenang. Atau kalau Abang Bama takut masih, silahkan datang ke rumah, manasik di rumah dengan saya. Kedua, di pesantren Al Jihad, samping rumah Pak Haji Holil. Jadi ini Pak Haji Holil, ini rumah saya, pesantren saya nih. Ya mungkin Bapak Ibu mau main-main, silahkan. Ya santri saya 600 yang nginap. Anak yatim ada 87. Mungkin Bapak Ibu mau main-main silahkan. Mungkin di rumah ada Indomie tak dipakai, ya beras tak dipakai, duit tak dipakai. Kirim. Ada duit tak dipakai tuh untuk anak yatim. Atau nak main-main silahkan. Di belakang Masjid Al-Falah, Mitra Anda, Pondok Pesantren Al Jihad. Ya, alhamdulillah. Udah enggak ada lagi. Silakan. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya Pak Haji, rekan-rekan kita kan kemarin Pak Haji kan 100 lebih ya. Saya lihat beberapa kali kita Pak Haji pernah absen. Nah, Iya. ingin tahu siapa-siapa yang nggak datang, siapa-siapa yang datang. Datang maksud saya nanti jangan sampai Pak Haji ketika kita di bandara mungkin ada pertanyaan kita yang teringat. Oh, ya baik. Mohon diizinkan ketika jadi jangan sampai nanti tidak masih. Siap. Terima kasih masukannya. Sama-sama, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, jamaah kita ini totalnya 116. 58 itu jamaahnya Habib Toha Al-Jufri. Beliau sendiri yang manasik. 58. Gabungan dengan Musdalifah juga. Beliau ikut travel Musdalifah. 58 punya kita. Kenapa sekarang tidak diabsen? Karena banyak yang WA saya, Pak Ustaz, saya tak bisa. Nah, kalau nanti perjalanan itu diabsen terus. Kalau di sini tak diabsen ngapa? Belum berangkat. Kalau di sana, bos, selalu saya absen. Di bis saya absen, hitung. Ngapa pula? Kalau sampai tak ada apa kececer, saya kena pecat. Jadi begitu ceritanya. Nah, kalau sini tidak absen karena kan rumah seorang ya. Sana terus saya absen terus. Mau masuk bis absen, di hotel absen, ini absen. Bahkan hampir walaupun tidak tiap hari, saya setiap 1 hari saya keliling-keliling kamar. Takut ada sakit. Ya sekedar nyapa, mungkin ada kue tak dipakai. Kan? Jadilah saya dapat kue. Dan tidak ada lagi. Ya. Nah, kalau tidak ada mungkin ada mau bertanya, silahkan japri nomor saya. Nama saya di grup Ustadz Sahrukan. Ya mungkin mau ikut TikTok saya tulis Ustadz Sahrukan. Dengan ceramah di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Mudah-mudahan selesai panjang umur hingga bisa berangkat sama-sama pulang dalam keadaan selamat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.